Berjumpa kembali dengan Media Eduka. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang contoh-contoh soal untuk CPNS. Yuk langsung aja kita simak. Soal nomor 1. Berikut ini merupakan ciri hukum perdata kecuali A. Mengatur masalah keluarga, B. Tersangka sebagai penggugat, C. Mengatur pelanggaran dan kejahatan, D. Proses peradilan dari laporan pihak korban, E. Korban sebagai penggugat. Pembahasannya, untuk ciri-ciri kasus yang termasuk hukum perdata diantaranya adalah mengatur masalah keluarga, tersangka sebagai penggugat, korban sebagai penggugat, dan proses peradilan dari laporan pihak korban. Jadi untuk jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 2. Peranan PBB dalam menyelesaikan pertikaian antara Indonesia dan Belanda dengan membentuk A. Komisi Tiga Negara atau KTN, B. Konferensi Meja Bundar, C. Konferensi Asia Afrika, D. Perundingan Renville, E. Perundingan Linggajati. Untuk pembahasannya, Dewan Keamanan PBB berperan dalam menyelesaikan pertikaian antara Indonesia dan Belanda dengan membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN. Jadi untuk jawabannya adalah A. Soal nomor 3. Pancasila digunakan sebagai petunjuk atau pedoman berbangsa dan bernegara merupakan peranan Pancasila sebagai A. Ideologi negara, B. Nilai, C. Pandangan hidup, D. Landasan dasar, E. Tata cara. Pembahasannya adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dipergunakan sebagai petunjuk atau pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara yang meliputi berbagai bidang kehidupan. Jadi untuk jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 4. Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa, maksudnya adalah A. Bangsa Indonesia memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. B. Kehidupan bangsa Indonesia sesuai dengan kepribadiannya. C. Pembangunan dilaksanakan mengacu pada standar nilai Pancasila. D. Selalu menunjukkan bangsa dan negaranya. E. Menjadi sumber ukuran baik atau buruk adalah kepribadiannya. Untuk pembahasannya, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila menjadi ciri jiwa dan kepribadian bangsa, yang berarti bangsa Indonesia memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Jadi untuk jawaban tepatnya adalah A. Ke soal nomor 5. Negara yang memiliki presiden dan perdana menteri yang bertugas mengatur jalannya pemerintahan disebut sistem pemerintahan. A. Parlementer, B. Presidensial, C. Semi-presidensial, D. Komunis, E. Oligarki. Pembahasannya adalah negara yang memiliki presiden dan perdana menteri yang bertugas mengatur jalannya pemerintahan disebut sistem pemerintahan parlementer. Parlemen berperan aktif dalam pemerintahan, seperti mengangkat dan memberhentikan perdana menteri. Jadi untuk jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 6. Bentuk negara yang pemerintahannya berada di bawah pengawasan Dewan Perwakilan PBB disebut A.
koloni, B. mandat, C. konfederasi, D. dominion, E. truste. Pembahasannya adalah bentuk negara dibagi menjadi 7, yaitu konfederasi, koloni, truste, mandate, dominion, uni, dan protektorat. Dari ketujuh bentuk negara tersebut, bentuk negara truste yang pemerintahannya berada di bawah pengawasan Dewan Perwakilan PBB. Jadi untuk jawaban tepatnya adalah E. Soal nomor 7. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dalam UUD 1945, hal tersebut tercantum pada pasal A. 30 ayat 1, B. 30 ayat 2, C. 30 ayat 3, D. 30 ayat 4, E. 30 ayat 5. Pembahasannya, pasal 30 ayat 1 mencantumkan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 8. Fungsi DPR diatur dalam UUD 1945 pasal A. 11 ayat 2, B. 14 ayat 1, C. 20A ayat 1, D. 20A ayat 2, E. 22E ayat 1. Pembahasan. Fungsi DPR diatur dalam UUD 1945 pasal 20A ayat 1. Pada pasal itu, DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 9. Menurut Profesor Notonegoro, nilai-nilai Pancasila terbagi menjadi A. Nilai material, vital, dan kerohanian, B. Nilai ekonomi, rekreasi, perserikatan, dan kejasmanian, C. Nilai material, kebenaran, dan ekonomi, D. Nilai keindahan, moral, dan watak, E. Nilai moral, ekonomi, dan material. Pembahasan. Menurut Profesor Notonegoro, nilai-nilai Pancasila terbagi menjadi 3, yaitu nilai material, vital, dan kerohanian. Jadi, untuk jawaban tepatnya adalah A. Soal 10. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu idea dan logos. Kata idea berarti A. ilmu, B. pengetahuan, C. gagasan, D. melihat, E. ajaran. Untuk pembahasannya, secara etimologi, ideologi berasal dari bahasa Yunani. Idea yang berarti ide atau gagasan, dan logos yang berarti ilmu. Jadi untuk jawaban yang tepat adalah pilihan C. Soal yang pertama, persamaan dari kata bergegas yaitu A. terburu-buru, B. berguncang, C. riuh rendah, D. hasil pemikiran, E. santai. Untuk pembahasannya, kita harus mencari makna kata yang sama dengan bergegas, yaitu cepat-cepat, tergesa-gesa, atau terburu-buru. Jadi untuk pilihan yang tepat adalah pilihan A. Soal yang kedua, persamaan kata dari inversi adalah A. kesamaan, B. pembaharuan, C. perbedaan, D. pembalikan, E. perbaikan. Makna kata inversi sama dengan pembalikan posisi
arah atau susunan. Jadi, untuk jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 3. Lawan kata dari Maya adalah A. Kabur, B. Jelas, C. Pasti, D. Nyata, E. Imajiner. Pembahasannya, Maya berarti hanya ada di angan-angan atau khayalan. Jadi, untuk lawan katanya adalah D. Nyata. Soal nomor 4. Lawan kata dari gulita adalah A. Hewan, B. nirsinar, C. remang-remang, D. silau, E. benderang. Untuk pembahasannya, gulita berarti gelap atau pekat. Jadi lawan katanya adalah benderang. Soal nomor 5. Di sini, sengat disandingkan dengan lebah. Maka persamaan yang tepat, gajah disandingkan dengan apa? Untuk pembahasannya, alat pertahanan diri dari lebah adalah sengat. Maka alat pertahanan diri dari gajah adalah gading. Jadi pilihannya adalah B. Soal nomor 6. Pesawat terbang disandingkan dengan hangar. Jadi untuk mobil disandingkan dengan apa? Untuk pembahasannya, pesawat terbang disimpan di dalam hangar. Jadi, mobil disimpan di dalam garasi. Jawaban yang tepat adalah E. Jika 2A plus 2 sama dengan 10 dan 4B plus 4 sama dengan 6, maka A per B sama dengan titik-titik. Untuk pembahasannya, 2A plus 2 sama dengan 10, maka nilai A sama dengan 10 kurangi 2 dibagi 2, sama dengan 4. 4B plus 4 sama dengan 6. Maka nilai B yaitu 6 dikurangi 4 dibagi 4 sama dengan setengah. Sehingga nilai A per B sama dengan 4 dibagi setengah sama dengan 8. Jadi pilihan yang tepat adalah C. Soal nomor 8. Pohon kurma dapat berbuah dengan baik jika dirawat. Teguh punya kebun kurma di halaman belakang rumah. Teguh selalu merawat kebun kurma tersebut. Jadi untuk pembahasannya, pohon kurma dirawat, maka akan berbuah dengan baik. Dan Teguh merawat. Jadi, pohon kurma di kebun Teguh dapat berbuah dengan baik. Pilihan yang tepat adalah A. Soal nomor 9. Baris deret yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah A26, B24, C42, D48, E60. Pembahasannya, deret di atas memiliki pola dikali 2 ditambah 6 dan seterusnya. Maka 12 dikali 2, 24, ditambah 6 sama dengan 18, dikali 2 sama dengan 36, ditambah 6 sama dengan 30, kemudian dikali 2 hasilnya adalah 60. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Soal nomor 10. Huruf yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah A, M, N, B, N, M, C, N, O, D, O, P, E, N, P. Pembahasannya adalah ubah urutan huruf menjadi urutan angka agar lebih mudah seperti berikut ini. Sehingga memiliki pola dikurangi 1, dikurangi 2, dan seterusnya. Jadi, nilai yang didapatkan adalah 14 dan 13, atau huruf N dan M. Maka jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 1. Bagaimanakah Anda dalam mengemukakan pendapat? A. Saya senang mengemukakan pendapat walaupun jika nanti berbeda dengan yang lain. B. Saya berusaha keras mengemukakan pendapat satu kali tapi penting. C. Saya selalu mengutarakan semua yang saya pikirkan. D. Saya hanya mengutarakan pendapat dalam hati. E. Saya tidak pernah berminat untuk mengutarakan pendapat dan berdebat. Untuk pembahasannya, soal ini
bertujuan untuk mengetahui bagaimana keberanian Anda untuk menyampaikan pendapat meskipun berbeda pendapat dengan yang lain. Jadi, untuk jawaban paling bijak adalah A. Soal nomor 2. Bagaimana pribadi Anda menyelesaikan sebuah masalah? A. Menyelesaikannya sendiri. B. Berusaha sebisa mungkin diselesaikan sendiri dan jarang meminta tolong orang lain. C. Saya berusaha menyelesaikan sendiri sambil meminta tolong orang lain. D. Meminta pertolongan untuk bersama-sama menyelesaikan, namun terkadang menyelesaikan sendiri. E. Selalu meminta bantuan orang lain. Pembahasannya, soal ini bertujuan untuk menilai bagaimana usaha dan kinerja Anda saat menghadapi suatu masalah agar cepat teratasi secara efisien. Jadi untuk jawaban paling bijak adalah C. Soal nomor 3. Apa yang Anda lakukan dalam sebuah diskusi dengan kelompok kecil dari teman-teman Anda? A. Saya adalah pendengar dan pengamat yang baik dalam diskusi. B. Saya lebih banyak mendengar dan berbicara sekedarnya. C. Jika perlu bicara, maka saya utarakan. Jika tidak, maka saya cukup mendengar. D. Saya menjadi pengamat sejenak lalu aktif berpendapat. E. Saya selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk berpendapat juga. Untuk pembahasannya, soal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Anda berinteraksi dalam sebuah diskusi, tentang bagaimana Anda mendengarkan dan menyampaikan pendapat. Jadi, untuk jawaban paling bijak adalah pilihan D. Soal nomor 4. Bagaimana sistem perencanaan Anda? A. Sistem perencanaan saya teratur dan rapi sesuai jadwal. B. Sistem perencanaan saya sesuai prioritas. C. Sistem perencanaan saya sesuai mutlak. D. Sistem perencanaan saya teratur dan adaptif. E. Saya tidak membutuhkan sistem perencanaan. Pembahasannya, soal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana skala sistem perencanaan Anda. Jadi untuk jawaban paling bijak adalah pilihan B. Soal nomor 5. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang dihadapi dalam tim? A. Saya menganggap masalah yang dihadapi tim adalah masalah saya juga, sehingga saya akan berusaha menyelesaikannya. B. Ketua tim adalah penanggung jawab terbesar atas masalah itu. C. Orang yang menimbulkan masalah itu adalah yang harus bertanggung jawab. D. Jika masalah itu tidak berkaitan dengan saya, maka saya tidak memikirkannya. E. Masalah tim harus diselesaikan secara tim. Untuk pembahasannya, soal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Anda menyikapi masalah yang terjadi dalam sebuah tim. Jadi jawabannya adalah E. Soal nomor 6. Bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? A. Saya membaginya sesuai kepribadian dan sifat. B. Saya membaginya sesuai minat dan keinginan. C. Saya membaginya sesuai keahlian dan keterampilan. D. Saya membaginya dengan pertimbangan minat dan kemampuan. E. Saya membaginya sesuai posisi masing-masing. Pembahasannya, soal ini bertujuan untuk mengetahui kepemimpinan Anda dalam bekerja dan bagaimana Anda menganalisis pekerjaan bawahan Anda. Jadi untuk jawaban paling bijak adalah D. Berikutnya, soal nomor 7. Apakah Anda bersikeras agar orang lain melakukan pembagian secara adil? A. Jelas, karena keadilan adalah utama dan mutlak. B.
Tergantung apakah hal tersebut dapat ditoleransi atau tidak. C. Melihat kondisi. Jika kedua pihak puas walaupun bukan pada posisi yang adil, maka tidak masalah. D. Walaupun tidak adil tapi jika proporsinya cukup dan dapat berjalan baik, tidak masalah. E. Saya tidak pernah memaksa harus dibagi secara adil. Untuk pembahasannya, soal ini bertujuan untuk mengetahui usaha Anda tentang bagaimana suatu hal berjalan secara adil. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 8. Apakah Anda merasa terganggu dengan kritikan tentang Anda? A. Sangat terganggu. Saya tidak suka dikritik. B. Cukup terganggu tetapi saya diam saja. C. Melihat dulu kondisinya, apakah itu membangun atau tidak. D. Tidak. Hal itu menjadi dorongan untuk saya lebih baik. E. Tidak. Hal itu menjadi dorongan untuk saya lebih baik. Soal ini bertujuan mengetahui sikap Anda saat menuai kritik dan orang lain. Dan seharusnya sebuah kritikan bisa dijadikan motivasi. Jadi untuk jawabannya adalah D. Soal nomor 9. Bila jadwal Anda yang biasa diubah, apa yang Anda rasakan? A. Biasa saja dan melakukannya. B. Tertantang, bersemangat, dan segera menyesuaikan. C. Marah-marah dan mengeluh. D. Panik dan gelisah. E. Melakukan sesuai jadwal lama. Pembahasannya, soal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Anda menyikapi perubahan jadwal yang mungkin sudah Anda jalani begitu lama dan terkadang berubah secara mendadak. Jadi untuk jawaban terbijak adalah pilihan B. Soal yang ke-10. Dalam suatu pertemuan atau rapat, teman Anda melakukan kecurangan absensi. Yang Anda lakukan adalah A. Membiarkannya saja. B. Melaporkannya pada pimpinan. C. Memberitahukan pada teman terdekat. D. Diam saja, pura-pura tidak lihat. E. Ikut-ikutan melakukannya kemudian bolos dari rapat. Untuk pembahasannya, soal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon dan profesionalitas Anda dalam bekerja saat mengetahui teman Anda melakukan kecurangan. Jadi untuk jawabannya adalah pilihan B. Baiklah, demikian tadi untuk tes CPNS. Semoga bermanfaat untuk Sobat Media Eduka sekalian.